DPR dukung pendekatan keras di Papua. KKB segera menyerahkan diri. Jika tidak, ini yang terjadi. Komisi 1 DPR RI mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerapkan pendekatan tegas di wilayah-wilayah rawan kekerasan di Papua. Alasannya, menurut anggota Komisi 1 DPR Yan Permanas Mandenas, pendekatan kultural maupun lunak tak lagi mempan melawan agresivitas kelompok kriminal bersenjata KKB maupun kalangan separatis. Yan mengatakan ulah kelompok yang menggunakan senjata mengganggu keamanan di Papua harus dilawan dengan senjata yang sama. Maka lebih baik KKB maupun kelompok separatis menyerahkan diri dan tidak lagi membuat ulah. Saya berharap dan saya mengimbau KKB itu menyerahkan diri dan menyerahkan senjata. Jangan terus membuat ulah di Papua karena waktu berperang sudah selesai, ujarnya di Kompleks Parlemen Jakarta. Yan meyakini TNI sudah mengetahui wilayah rawan kekerasan di Papua, namun tak bisa diungkapkan demi menjaga kondusivitas. Terlebih kelompok-kelompok tersebut kerap berpindah-pindah tempat menghindari kejaran aparat. Saya pikir itu menjadi wilayah operasi dari Satuan Tugas TNI Polri. Jadi mereka kan yang tahu dan mendeteksi melalui intelijen, karena wilayah operasi itu kan berubah-ubah. KKB bisa di wilayah sini, besok di sana, tidak menentu, jelasnya. Secara psikologis, lanjut Yan, masyarakat Papua sudah resah dan menolak tindakan kekerasan KKB yang kerap menyasar warga sipil, maka pendekatan keras pada wilayah rawan sangat dibutuhkan. Yang jelas senjata yang digunakan KKB harus dihadapi dengan senjata yang digunakan TNI Polri, tidak bisa dengan cara teritorial dan persuasif. Itu harus dibedakan. Nanti kalau di daerah yang memang tidak menggunakan senjata, silahkan kita persuasif dan teritorial, jelasnya. Komisi 3 DPR, KKB Papua harus ditumpas hingga ke akar-akarnya. Jakarta, sebanyak 14 pekerja proyek jalan Trans Papua di Teluk Bintuni, Papua Barat, tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata KKB. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni minta KKB ditumpas habis, dengan tegas mengecam tindakan pembantaian sadis yang dilakukan KKB terhadap para pekerja. Ini peristiwa HAM yang teramat serius dan harus ditumpas hingga ke akar-akarnya, ujar Sahroni kepada Detikcom Sabtu 1 Oktober 2022. Sahroni menyebut KKB Papua harus bertanggung jawab atas setiap nyawa yang mereka bunuh. Sahroni meminta para pelaku TNI Polri harus segera menyusun teknis operasi penumpasan terhadap KKB hingga menyeluruh. Ini sudah sangat mengganggu keamanan dan keutuhan negara, imbuh Sahroni. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani meminta Polri memberikan dukungan kepada TNI untuk menangkap KKB Papua.
Saya meminta Polri dengan dukungan TNI melakukan perburuan terhadap pelakunya sebagai KST, kelompok separatis teroris, kata Arsul. Arsul menilai KKB adalah kelompok teroris berkedok separatisme. Arsul mendukung hal itu agar anggota KKB dapat berlindung di balik hukum internasional jika tertangkap oleh aparat. Para pelaku ini tidak layak diperlakukan sebagai pemberontak dari gerakan separatis karena mereka tidak lagi pandang bulu dalam melakukan aksinya, imbu Asrul. KKB dilaporkan menyerang pekerja proyek Jalan Teluk Bintuni, Maibrat di Papua Barat. Aksi penyerangan itu terjadi pada Kamis 29 September 2022. Sebanyak 14 pekerja dilaporkan menjadi korban serangan KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat. Di antara 14 korban tersebut, 4 orang tewas, 9 selamat, dan 1 korban hilang. TNI Polri sudah berhasil mengevakuasi 4 jenazah korban serangan KKB. Kondisi jenazah penuh luka bacok, bahkan 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar.